Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Lebay, wacana 3 periode, cari muka rakyat Demokrat siap turun ke jalan padahal ... Ditulis oleh Anto Cahaya. Entah apa yang ada di benak kader Partai Demokrat, seolah tidak ada hal lain yang lebih urgensi daripada meributkan hal yang sudah jelas. Jawabannya bahwa Presiden Joko Widodo menolak jabatan 3 periode. Bahkan rasanya sudah lebih dari sekali Presiden Jokowi mengatakannya sendiri. Sedang juru bicara kepresidenan pun kerap memberikan pernyataan senada. Lalu Presiden mau jawab apa lagi? Lagi pula, soal jabatan 3 periode itu bukan ranah Presiden selaku eksekutif. Seperti yang kita ketahui, isu jabatan Presiden 3 periode ini kembali bergulir bersamaan dengan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di DPR. Beragam reaksi muncul atas wacana ini yang kebanyakan berkonotasi negatif. Hasil survei lembaga Fixpol menemukan mayoritas masyarakat Indonesia menolak perpanjangan jabatan presiden dari sejumlah masa jabatan atau durasi per sekali menjabat. Fixpol mengadakan survei terkait rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 57,5% masyarakat tidak setuju jika masa jabatan presiden diubah menjadi lebih dari 2 periode. Namun 11,4% menyatakan setuju, sedangkan 12,6% menjawab tidak tahu, kata Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, Muhammad Anas RA dalam paparan hasil surveinya. Sedangkan hasil survei Center for Indonesia Strategic Actions atau CISA menunjukkan mayoritas responden juga menolak penambahan masa jabatan dan masa kerja presiden. Berdasarkan hasil survei, 58,25% responden menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Di samping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan, kata Direktur Eksekutif CISA, Heri Mendrova, saat memaparkan hasil survei bertajuk Pandemi, Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini pada Jumat 3 September. Sebanyak 28,83% responden menyatakan setuju dengan wacana Presiden 3 periode. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8,25%, tidak tahu atau tidak menjawab 2,58%, dan sangat tidak setuju terdapat 2,09% responden, ujar Heri. Survei CISA mendapati bahwa rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 ditolak oleh mayoritas responden. Menurut Heri, efektivitas dan efisiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan tidak bisa menjadi dasar rencana tersebut. Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait, mengaku heran lantaran Presiden Jokowi kerap dituduh sebagai pihak yang menginginkan menambah masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode. Menurut dia, tudingan tersebut tidak berdasar. Fakta ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi yang mengampanyekan 3 periode, dan itu akan menjadi soal menurut saya, sehingga tujuannya ke Pak Jokowi padahal Pak Jokowi sudah menjawab bolak-balik, kata Jazilul dalam diskusi daring Sabtu 11 September. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu mengimbau kepada seluruh pihak untuk mendengar pernyataan tegas Presiden Joko Widodo dan menyerahkannya kepada konstitusi. Jadi kalau Partai Demokrat kok terlihat jengat seperti tersengat listrik ini bagi saya aneh bin ajaib. Padahal wacana 3 periode itu aspirasi kecil dari sejumlah relawan atau kelompok saja, bukan hal yang perlu dirisaukan. Di negara demokrasi sah-sah saja orang memiliki pendapatnya. Demokrat seolah mengambil sebuah kesempatan dan berusaha menjaganya tetap hangat. Pernyataan siap ke jalan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra seakan pahlawan kesiangan. Narasinya kalau wacana itu tidak terlaksana seakan Partai Demokrat yang memiliki perannya. Mereka tahu betul data survei lebih banyak menunjukkan angka ketidaksetujuan. Benar-benar lebay akut. Padahal sejak awal Presiden Jokowi juga sudah menegaskan menolak jabatan 3 periode, bukan? Jadi jangan mimpi seolah Partai Demokrat yang berjasa dan kemudian mendapat respon positif dari masyarakat. Masih ada cara yang lebih elegan dan smart untuk menaikkan popularitas partai daripada membuat provokasi murahan kepada rakyat. Daripada memberikan pernyataan yang provokatif, sebaiknya berusaha mengembalikan kepercayaan partai yang masih dihukum rakyat sejak para bintang iklannya dulu kesandung kasus korupsi. Saya kira masyarakat saat ini sudah jauh lebih pintar dan tidak mudah diajak berkoalisi dengan partai yang pernah dipandang mengkhianati atas amanah yang telah diberikan di masa silam. Sebetulnya jika melihat peta kekuatan Jokowi, baik di partai koalisi maupun di Senayan sangat besar kemungkinan dapat mewujudkan wacana tersebut. Tapi Jokowi sangat kecil kemungkinan menggunakan kekuatan itu. Pasalnya hanya 2 partai yang disisakan dan dibiarkan menggonggong biar ramai. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam
Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Sri Mulyani tertekan bersama SBY namun galak bersama Jokowi dalam memburu uang negara. Ditulis oleh Ca Anton. Finansial atau keuangan adalah nyawa sebuah organisasi atau kelompok. Bahkan lingkup terkecil seperti keluarga pun sangat memerlukan pengaturan keuangan yang baik agar keluarga tidak porak-poranda dan mampu bertahan hidup, mencari sumber dana dan bijak dalam pemakaiannya, menempatkan berbagai kepentingan berdasarkan skala prioritas dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Di negara, hal itu dipegang oleh Menteri Keuangan. Itu mengapa Sri Mulyani menjadi seorang yang begitu penting dalam kabinet Jokowi. Berkat jaringan dan wawasan Sri Mulyani, Jokowi dapat mencari berbagai sumber dana, bahkan memburu uang negara yang ada di 3 orang anak Soeharto, yaitu Tommy Soeharto, Bambang Trihatmojo, dan Tutut Soeharto. Tommy Soeharto dikejar Menku melalui Satgas BLBI terkait uang negara yang pernah digelontorkan untuk perusahaan PT Timur Putra Nasional sebesar 2.612.348.912,95 rupiah. Lalu Bambang dikejar dengan membayar hutang terkait penyelenggaraan SEA Games 1997 sebesar 60 miliar rupiah. Sedangkan Tutut Soeharto adalah orang yang menjadi prioritas Satgas karena tidak hanya satu masalah, tapi ada beberapa perusahaan yang mendapatkan kucuran dana BLBI. Perusahaan tersebut adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sedangkan untuk nilai utangnya adalah 199.916.160.497 rupiah, 471.479.272.418 rupiah, 6.518.926,63 dolar Amerika Serikat, dan 14.798.295.255,79 rupiah. Tidak hanya keluarga cendana yang dikejar, keluarga Bakri pun tidak luput dari tagihan utang BLBI. Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Urmansyah Bakri pun akan dipanggil terkait hutang perusahaan yang dikucurkan negara melalui kebijakan BLBI. Sri Mulyani bagaikan mesin uang yang memberikan solusi untuk pembangunan dengan berbagai mekanisme yang ia pahami. Teks amnesti pun tergolong sukses. Jumlah deklarasi harta mencapai 4.884,26 triliun rupiah. Ini 39,9% dari GDP. Kita tidak tahu bagaimana negara kita menghadapi pandemi ini kalau gak punya uang.